Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun sahabat-sahabat semua. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang sejarah dunia untuk konflik yang terjadi di belahan dunia. Sekarang saya akan berbagi atau menyampaikan tentang Perang Teluk Kedua. Sebelum video sebelumnya ada Perang Teluk Satu. Oke, kita lanjutkan Perang Teluk Kedua. Kita lihat dari latar belakang Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua adalah perang yang terjadi di Timur Tengah yang dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Perang ini berlangsung sejak 2 Agustus tahun 1990 hingga tanggal 28 Februari 1991. Oke, kita lanjutkan. Irak saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Ia memerintahkan invasi dan pendudukan atas negara tetangganya yaitu Kuwait. Pada awal Agustus tahun 1990, Perang Teluk Kedua pun dimulai dengan serangan udara besar-besaran Amerika Serikat terhadap Irak di bawah nama Operasi Badai Gurun, Operation Desert Storm. Sebelum Perang Teluk, Irak terlibat perang dengan Iran. Perang tersebut mengakibatkan kemerosotan ekonomi di kedua belah pihak. Kemerosotan ekonomi tersebut ditandai dengan mandeknya pembangunan dalam negeri dan menumpuknya utang luar negeri. Untuk menjaga reputasinya di dalam negeri, Saddam Hussein menjadikan Kuwait dan negara-negara Arab sebagai kambing hitam. Ia juga mengungkit-ungkit masalah perbatasan yang sebetulnya telah selesai dibahas. Nah, tuduhan tersebut kita lihat yang pertama bahwa menuduh Kuwait menyedot minyak mentah dari ladang minyak Ar-Rumailah yang terletak di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut. Kuwait menolak permintaan Irak agar utang Irak kepada Kuwait sebesar 14 miliar dolar AS dihapus. Terus juga utang itu dipakai Irak untuk membiayai perang melawan Iran pada tahun 1980 sampai 1988. Alasan Irak menuntut penghapusan utang tersebut karena Kuwait adalah sekutu Irak dalam perang melawan Iran. Selain itu, ia juga menuduh kedua negara bersekongkol untuk menjaga harga minyak tetap rendah demi menjaga persahabatan dengan bangsa-bangsa Barat. Menuntut Saddam Hussein dengan sikap seperti itu. Menurut Saddam Hussein, dengan sikap seperti itu, kedua negara itu akan terus menjadi kaki tangan Barat, mengangkat masalah batas wilayah warisan pemerintah Ottoman Turki. Menurutnya, Kuwait merupakan bagian yang integral dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebutnya sebagai provinsi ke-19 Irak. Atas dasar tersebut, pada pertengahan 1990, Irak mulai menempatkan pasukannya di perbatasan Kuwait. Sebelumnya, Presiden Mesir Husni Mubarak memprakarsai negosiasi antara Irak dan Kuwait dalam upaya menghindari intervensi Amerika Serikat atau kekuatan-kekuatan lain di kawasan Teluk.
Namun pada tanggal 2 Agustus 1990, Saddam Hussein memerintahkan invasi Kuwait. Saddam Hussein beranggapan sesama negara Arab akan bersifat atau bersikap netral menyikapi invasi ke Kuwait dan tidak akan mendesak dunia internasional untuk menghentikannya. Sahabat-sahabat semua, namun Saddam Hussein salah perhitungan. 2/3 dari 23 anggota Liga Arab mengutuk tindakan agresi Irak tersebut. Sahabat-sahabat semua, perang Teluk kedua ini antara Irak dengan Kuwait. Nah, dilanjutkan dengan adanya invasi Irak ke Kuwait dan respon sekutu. Presiden Amerika Serikat George Walker Bush bersama dengan Inggris dan Uni Soviet mengutuk invasi Irak atas Kuwait. Pada tanggal 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak menarik pasukannya dari Kuwait. 3 hari kemudian, Raja Fahd dari Arab, yaitu Arab Saudi, bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Dick Cheney, untuk meminta dukungan militer Amerika Serikat tersebut, serta menyerukan kepada negara-negara anggota NATO untuk mendukung Kuwait. Pada tanggal 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Pesawat-pesawat tempur pertama Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari penambahan kekuatan militer. Nama sandi operasinya adalah Operation Desert Shield. Nah, di darat terdapat pasukan gabungan dari NATO yang siap siaga menghadapi serangan Irak terhadap Arab Saudi. Sahabat semua, sementara itu di Kuwait, Irak meningkatkan jumlah pasukan menjadi 300.000 tentara dalam rangka menggalang dukungan dari dunia Islam. Saddam Hussein mengumumkan jihad melawan koalisi. Dia juga mencoba bersekutu dengan para pejuang Palestina. Terus di saat-saat terakhir menjelang perang besar dengan Amerika Serikat, Saddam Hussein menandatangani perjanjian perdamaian dengan mantan musuh bebuyutannya, yaitu Iran, sebagai suatu langkah yang diyakini dibuat untuk mengurangi musuh. Sahabat semua, melanjutkan mulainya perang Teluk pada tanggal 29 November 1990. Dewan Keamanan PBB secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak. Apabila Irak tidak menarik diri dari Kuwait hingga 15 Januari tahun berikutnya, pasukan koalisi yang telah siap melawan Irak berjumlah 750.000 orang, termasuk 540.000 personel pasukan Amerika Serikat dan jumlah yang relatif kecil dari Inggris, Prancis, Jerman, Uni Soviet, Jepang, Mesir, dan Arab Saudi. Sementara itu, Irak mendapat dukungan dari Yordania, Aljazair, Sudan, Yaman, Tunisia, dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada pagi hari tanggal 17 Januari 1991, serangan udara masif di bawah pimpinan Amerika Serikat dikenal dengan Operasi Badai Gurun. Ini terjadi perang yang sangat dahsyat, menghujani pertahanan udara Irak. Dalam waktu singkat, jaringan komunikasi, terus gudang senjata, dan kilang minyak porak-poranda. Amerika Serikat menggunakan teknologi militer terbaru, diantaranya pesawat pengebom stealth dan rudal cruise, yang disebut juga bom pintar, smart bomb, dengan sistem petunjuk laser dan peralatan inframerah pengeboman malam hari. Nah, tujuan serangan udara ini adalah untuk memenangkan pertempuran udara dan meminimalkan pertempuran darat sebanyak mungkin. Pada pertengahan Februari, pasukan koalisi memerangi pasukan darat Irak di Kuwait dan selatan Irak. Serangan darat yang masif dari sekutu dikenal dengan nama Operation Desert Shield diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1991. Pasukan itu bergerak dari timur laut Arab Saudi menuju Kuwait dan selatan Irak. 4 hari kemudian pasukan Irak menyerah dan Kuwait pun terbebas dari pendudukan Irak.
Pada saat yang sama, pasukan Amerika Serikat menyerbu Irak sekitar 120 mil sebelah barat Kuwait, menyerang pasukan cadangan pelapis baja Irak dari belakang. Pasukan elit Garda Republik Irak menyusun pertahanan selatan Al-Basra di tenggara Irak. Namun pada tanggal 27 Februari 1991, pasukan elit tersebut sebagian besar dapat dikalahkan. Melihat perlawanan Irak semakin lemah, Bush mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 28 Februari 1991. Dan sini terjadi yang mengakhiri Perang Teluk. Menurut ketentuan perdamaian yang kemudian diterima Saddam Hussein, Irak mengakui kedaulatan Kuwait dan menyingkirkan semua senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, biologi, dan kimia. Diperkirakan sekitar 8.000 hingga 10.000 anggota pasukan Irak tewas. Adapun di pihak koalisi sekitar 300 anggota tewas. Sahabat semua, itulah Perang Teluk kedua yang terjadi. Ternyata Irak dengan Kuwait terus digempur oleh pasukan dari PBB Amerika Serikat dan sekutunya. Terus juga melanjutkan ke materi berikutnya atau tentang sejarah lainnya. Muncullah akibat dari Perang Teluk, yaitu ada Perang Teluk kedua. Akibatnya ini mengakibatkan kehancuran bagi Kuwait dan Irak. Namun Saddam Hussein tidak dipaksa turun dari kekuasaannya, dan para pemimpin koalisi memang bermaksud agar perang itu bersifat terbatas dengan biaya yang minimum. Nah, setelah perang usai, pasukan Saddam Hussein secara brutal menekan pemberontakan suku Kurdi. Ini di sejarah ini mengatakan brutal. Terus juga suku Kurdi, Irak, dan Syiah Selatan. Ribuan warga suku Kurdi tewas karena senjata kimia. Ini akibat dari Perang Teluk kedua. Pada tahun 2002, Amerika Serikat dipimpin oleh Bush yang disponsori oleh resolusi baru PBB. Juga kita mungkin akan kita lanjutkan di Perang Teluk ketiga. Ini yang bisa saya berikan atau bisa saya berikan tentang sejarah konflik di dunia Perang Teluk kedua. Mudah-mudahan bisa jadi informasi dan pelajaran konflik di tengah ini. Jangan lupa pada sahabat-sahabat semua like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.